Aduh. AFC resmi tunjuk Sivakorn Puudom sebagai asisten VAR di laga Indonesia versus Irak. Buat mahasiswa Udinus dan masyarakat Indonesia, mohon doa dan dukungannya buat timnas Indonesia supaya di pertandingan nanti dapat hasil yang terbaik dan lolos Olimpiade. Skenario, ada dua skenario timnas U23 ketika lolos Olimpiade Paris 2024 nih ya. Kondisinya begini. Lagi itu kan kartu merah. Iya. Berarti gua lawan Irak main ya? Iya. Kasihan. Iya. Strikernya anak tahu. Sweet main lagi. Gak bisa ikut. Yo, Bangsa people. Welcome back again bersama Nyonya dah. Mamang ada Apu dan bawa dua anak ya. Bisa di frame ini. Ada Pakun pengen keluar, dua tepi mangkok. Inhere always inhere. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengkluk. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengklik. Nyo. Yes. Perjuangan untuk mendukung timnas belum beres. Masih ada besok perebutan posisi 3 ya. Juara 3 di AFC U23 ini. Yes. Jadi kita tidak boleh lemes-lemes, besok masih ada dukungan. Yuk gas jadwal udah rilis, sedikit info sudah rilis. Yes. Tapi yang sekarang jadi fokus netizen itu info perwasitannya. Siapa sih perwasitan yang nanti akan memimpin pertandingan perebutan juara 3 antara Indonesia versus Irak ini kan? Iya. Kita meluncur dulu. Meluncur. Nih ya, dipasang sama Volix.media. Aduh. AFC resmi tunjuk Sivakorn Puudom sebagai asisten VAR di laga Indonesia versus Irak. Dimana kalau kita baca captionnya ya, si Sivakorn Puudom ini dipastikan akan kembali bertugas sebagai wasit VAR pada perebutan posisi ketiga AFC U23 Asian Cup antara Indonesia melawan Irak ya. Nah kali ini Sivakorn Puudom ini akan menjadi asisten wasit VAR mendampingi wasit VAR utama yaitu Abdullah Dafer Al-Sheher. Nah asisten wasit VAR, jadi ada wasit VAR-nya lagi terus jadi asistennya nih. Nah biar lebih jelas nih, Sivakorn ini merupakan wasit yang sudah 2 kali memimpin pertandingan Indonesia di ajang AFC U23 Asia Cup ini ya. Yang pertama saat pertandingan melawan Qatar di laga pembuka dan juga semifinal ketika bertemu dengan Uzbekistan. Ya intinya pertandingan yang dua-duanya bermasalah dengan VAR. Ya Allah. Tolonglah. Tapi ya kita cuman bisa berdoa dan berharap gitu ya. Ini kan dia sebagai asisten ya. Siapa tahu yang utamanya wasit VAR utamanya gitu. Tidak terhasut gitu. Iya. Jangan begini. Deng-deng gitu. Tapi yo, Mama ngecek komen-komennya menarik. Belum apa Indonesia udah kayak nih. Pertama kita buka dari movie antiseptik antiseptik ya. Ini wasit pinter banget cari angle buat ditayangin yang Indonesia harus kalah katanya Maya. Maul AFC sengaja banget capernya katanya ya, karena kan yang menunjuk pihak AFC-nya gitu. Iya. Kayak udah dari sekian banyak wasit udah tahu nih sempat ada sedikit permasalahan yang terkesan tidak adil gitu terkesannya ya menurut para kacamata para pendukung. Masih aja dikasih dia kesannya gitu kan. Iya, emang maksudnya kan kemarin kan udah banyak netizen Indonesia yang komplain juga gitu kan. Kok nggak ngerasa ada yang salah nih gitu, kenapa nggak gitu ya? Nextnya ada dari Ahrin. Mending gak usah adain nobar-nobar lagi, takut kecewa lagi. Nggak apa-apa, nobar gas terus, menang kalah tetap timnas. Iya, karena kita tujuannya kan buat mendukung gitu. Tapi jangan terlalu kecewa karena ini meluncur. Yes. Nih untuk perebutan juara ketiga atau posisi ketiga Indonesia ngelawan Irak. Nah wasit utamanya nih yang akhirnya bikin netizen agak tenang nih. Karena wasit utamanya ini adalah Majed M. Al-Shamrani dimana kalau nggak salah ini Maya yang mimpin saat Indonesia ngelawan Australia gitu. Dan pada saat pertandingan itu nggak banyak peluit nggak penting kesenggol peluit nggak banyak gitu. Jadi seenggaknya cukup menenangkan pendukung gitu. Kan yang penting keputusan utama nanti di wasit utama gitu. Iya. Gak yang digit-git mang peluit mang eta labuh mang gitu. Mang kepleset eta peluit wet tuluy kalau kata Pak Muh mah kan. Umpetin peluitnya. Gitu. Ya setidaknya wasit ini tuh bisa menenangkan netizen dan pendukung dari Indonesia ya. Iya wasit utamanya gitu. Wasit utamanya. Mah ya.
kita meluncur ke nextnya. Yes. Nih yo, ini ada mantep banget nih, mantep videonya nih. Ada postingan dari konten kreator pasukan Bah dan Buh. Saat bertemu beberapa pemain timnas. Nih, kita lihat ngobrolin apa ciki-ciki Wow. Play. HP ini selesai di sini sih Pak, menang di sini. Tuh nek menang lawan Irak. Itu kan otomatis Iya, kan? udah otomatis. Udah harus lawan Sing Afrika itu kan? Enggak, itu kalau kita win. Dunia. Playoff. Oh. Menang lawan Irak lah. Amin. Aku sih pikir tak kira penalti ya. Wah, 0-0 penalti. Tapi lu patuhin gue ya. Ya nuler. Ferrari. Bukan rezeki Pak. Tapi habis itu kalian niatnya wah nggak drop mainnya. Iya. Ini juga ya. Dulu gue main 2 jam sih Pak. Iya. Dunia udah main 2 jam. Emang kondisi Korea kan udah main, kita main 2 jam sih. habis tenaga kan. Lagi itu kan kartu merah. Iya. Berarti gua lawan Irak tak main ya? Enggak. Strikernya Hanata. Sweet main lagi. Udah bisa ikut. Masih sering mana? Kamar tuh. Lagi sama mertua saya. Dari mana gitu. Tapi tadi dari percakapan tersebut ada beberapa info yang bisa diambil gitu kan. Yang pertama Arhan mengakui ya memang setelah golnya dianulir tuh mereka ngedown. Mereka diakui berarti bener tuh dugaan para netizen, pengamat sepak bola gitu kan, para penonton lah yang lihat kok ini kayak ngedown ya setelah dianulir, berarti bener ya Arhan tuh mengakui gitu. Dan terus Rizky Ridho nggak bisa main sayangnya ya. Palang pintu tidak bisa main. Kaptennya nggak bisa main. Tapi Struik bisa main. Ya, sudah gitulah main. ya. Dan terlihat sepertinya timnasnya juga cukup lumayan optimis gitu melawan Iran gitu. Irak gitu ya. Irak. Nanti kita lihat statistiknya. Tapi nextnya kasih video ini meluncur. Just. Ini mungkin konten kreatornya universitas dari perwakilan dari Universitas Saudinus sepertinya nih. Aku juga nggak tahu nih kenapa dalam rangka apa wawancara kok pemain kayak tegang banget kelihatannya, tapi infonya sih penting, info yang hasil ngobrol tadi nih. Kita lihat videonya apa ciki-ciki Play. Buat mahasiswa Udinus dan masyarakat Indonesia mohon doa dan dukungannya buat timnas Indonesia supaya di pertandingan nanti dapat hasil yang terbaik dan lolos Olimpiade. Buat warga Udinus, kami bertiga dan seluruh anggota timnas Indonesia bertiga meminta doanya untuk masyarakat Indonesia khususnya warga Udinus agar pertandingan perebutan juara 3 kita bisa memenangkan pertandingan dan lolos ke Olimpiade. Udinus saja sih. Iya. Mantap. Udinus. Oke. Jadinya setelah telisik punya telisik gitu ya, ini kok bisa datang ngobrol dan terkesan deg-degan, ternyata ini adalah perwakilan dari kampus Udinus gitu, di mana tempat Arhan kuliah sengaja datang ke sana ngedukung langsung ya, mungkin melihat anak mahasiswanya mewakili timnas gitu ya, sambil memberikan dukungan ya. Pantesan tadi ada agak-agak kok kayak tegang, ya, ibarat kayak lagi ketemu dosen penguji gitu kan, tegang deg-degan gitu, mantap lah. Tapi yang penting gas terus. Yes. Saat melawan Irak semoga dapat posisi ketiga ya. Yes. Meluncur. Terus. Ninyo. Yes. Ini next ada postingan dari CTD Insider nih ya. Skenario, ada 2 skenario timnas U23 ketika lolos Olimpiade Paris 2024 nih ya. Kondisinya begini. Pertama di perebutan juara 3 yang akan diadakan besok saat Indonesia versus Irak. Ya. Tanggal 2 Mei 2024 jam setengah 11-an kalau nggak salah ya. Kalau kondisinya menang Indonesia, itu akan langsung lolos Olimpiade Paris 2024. Masuk ke grup B itu ya. Masuk ke grup B, di mana grup B itu ada Argentina, Maroko, Maroko gitu dan Ukraina nih. Kalau bener lolos dan masuk grup B berarti kesampaian doa-doa para netizen yang minta rematch kemarin-kemarin itu kejadian bisa ketemu Argentina lagi. Yes. Tapi kalau misalkan amit-amitnya kalah lawan Irak, itu posisi masuk ke playoff AFC CAF. Nah di situ Indonesia akan ketemu Guinea ya tanggal 9 Mei 2024. Kalau misalkan lawan Irak kalah amit-amitnya ya, terus ketemu Guinea dan menang, itu akan lolos Olimpiade Paris 2024. Tapi masuknya ke grup A. Ada Prancis, Amerika Serikat, Selandia Baru. Tapi kalau amit-amitnya apesnya kalah ngelawan Guinea, nih udah kalah lawan Irak, kalah lawan Guinea juga gitu. Ya gagal lolos Olimpiade Paris 2024 gitu. Kondisinya kurang lebih skenarionya begitu. Yes. Tapi kalau kita cek-cek komen-komennya banyak juga, nih bisa kita lihat sendiri ya, yang pengen udah masuk ke grup B aja gitu kan, biar bisa nanti menyaksikan Indo lawan Argentina nih. Ini kayaknya pendukung timnas pada penasaran banget nih kalau ditemuin sama Argentina nih gitu ya. Tapi kan biar bisa lolos masuk grup B ketemu Argentina berarti
saat melawan Irak besok harus menang gitu. Iya dong. Iya, jangan lupa dukungan kalian. Yuk jalur langit kencangin lagi, lagi. Yuk. Ya, selain ketemu Argentina juga biar nggak usah 2 kali main lagi gitu, jadi sekali main aja. Langsung menang gitu. Istirahat gitu. Jadi ketemu Argentina kalau menang bisa Maroko gitu ya. Itu Maroko. Oh iya, oke. Nah, statistik pemainnya meluncur. Jus. Ininya di posisi sama pipa gol Indonesia. Ada banner Piala Usia U23 Irak versus Indonesia. Ceki. Wow. Play. Kalau kita play audionya musik karena di mute jadinya kan. Nah, tanggalnya bener 2 Mei besok jam setengah 11 WIB ya di Stasiun Abdullah bin Khalifa Stadium. Oke. Pelatihnya. Nah, head-to-head pelatihnya STY idola. Yes. Dan pelatih Irak Radi Senaisi. Oke. Senaisil. Oke. Oke. Terus Harga sekuatnya di totalnya tuh Indonesia kurang lebih 90 miliar. Irak kurang lebih 34,33 miliar. Nah, kalau ini kan nih, kalau kita ngomongin harga yang kemarin kan beda jauh tuh. Jauh. Kalau ini kan beda jauh, enggak ya 3 kali lipat ya, lebih tinggi Indonesia nih. Jadi semoga bisa lah ya, optimis ya. Dan pemain termahalnya kalau di Irak ada Muntader Mohamed dengan belum beres satu kalem dengan harga 6 miliar. 6,08 miliar. Nah, kalau di Indonesia ada Rizky Ridho dengan harga 6,95 miliar. Dia nggak bisa main dia, kan? Iya, karena kartu merah di pertandingan sebelumnya gitu. Nah, kalau dari list tampil di Piala Asia 23, Irak ini udah 6 kali dan pernah menjadi juara di 2013. Indonesia the first time kali perdana. Ini tulisannya mah ya 1 kali ya. Tampilnya ya. Makanya disebut tim debutan gitu. Lanjut lagi. Oke, udah infonya segitu. Coba ada next info lagi. Jus. Nah, ini FIFA Gold juga ngelis historical pertemuan ya, Sintayong versus kenapa Sintayong? Ciki wow. Play. Oke. Nih Indonesia di Piala Asia U20 pernah ketemu dan kalah 2-0. Oke. Terus di kualifikasi Piala Dunia 2026 itu kalah 5-1. Nah, di Piala Asia 2023 itu kalah juga 1-3. Kalau sekarang sepertinya akan berbeda ya, menang kali yuk. Lanjut lagi. Oke, langsung ke jadwal ya. Tapi di Instagram tadi Mamang juga nemu ada yang lumayan agak lengkap ya, ngelis komparasinya. Coba kita meluncur. Ininya dari fakta berita ada head to head Irak versus timnas Indonesia di babak perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024 ya. Kalau kita next slide-nya, nah Irak nih dalam pertandingan U23 ini Irak tuh udah mencetak 7 gol dan kebobolan 7 gol. Oke. Pernah juara peringkat ketiga tahun 2016. Oke, kok yang juara satunya 2013 nggak diinfoin, Bang? Gimana nggak tahu pokoknya. Rataan pemain berusia 21,5 tahun, total pasar pemain 34 miliar rupiah, berhasil mengalahkan juara bertahan Arab Saudi. Nah, yang keenam, walau kalah dari Jepang, Irak masih mampu memberikan perlawanan, katanya Maya. Oke. Nah, timnas Indonesia sama ini mencetak 7 gol, kebobolan 7 gol. Tim debutan dalam perebutan peringkat ketiga. Rataan pemain berusia 20,8 tahun, total pasar pemain di 83, ini tadi 90 83. Lihat orang yang bener yang mana? Total itu. pasar pemain. Iya, tadi 90, ini totalnya 83. Terus berhasil mengarahkan salah satu tim juara favorit ya, Korea Selatan, mampu menahan Uzbek nggak cetak gol di babak pertama. Pertandingannya Kamis malam Jumat. Besok malam. Kalau kita mengingat lawan Korea itu Kamis malam Jumat menang. Menang. Gitu. Jadi Jumatnya Jumat berkah. Jumat happy berkah semuanya Iya. Apakah perebutan juara 3 ini akan berhasil? Bisa yuk. Yuk kita lihat yuk. Nanti besok Mama mau ceki-ceki apakah para pejabat yang kemarin mengadakan nobar akan kapok atau tetap akan ngedukung dan ngesupport dengan mengadakan nobar lagi. Kita lihat kalau ada kita kasih lihat persiapan nobar buat perebutan juara ketiga. Yes. Ya. Oke, segini dulu kali ya, kita meluncur ke Super Thanks-nya. Meluncur. Cus. Ya, Super Thanks kita kali ini ada dua Super Thanks isi 2. Yang pertama kita buka dari Koso dengan keluhannya ya.
pakai kukik. Kampret udah berlangganan bisa nonton udah di babak kedua walaupun kalah tetap bangga. Gue sama perjuangan mereka ya siap-siap dengan ocehan Toel aja nih semakin menjadi apalagi kalah iyo. Tapi Mamang nggak mau ngap Bung Toel tadi. Next ada dari Soiki Putra numpang lapak subscriber baru beberapa bulan baru komen dan ini rangkuman. Silakan dibaca sendiri. Panjang. Iya panjang. Next ada dari Andri Gans. Numpang Kakoso. Apakah apapun hasilnya kita tetap akan terus mendukung timnas Indonesia. Kalau kalah Challenger. Kecewa sih wajar banget ya. Tapi buat kawan-kawan yang ikut nobar dimanapun, minta tolonglah sampahnya dibawa dulu terus dibuang di tempatnya. Minimal dikumpulin di satu tempat lah biar gampang ngebersihinnya. Nah, minimal sampahnya dibawa. Nextnya Syarul Mahmur, apapun yang terjadi kami selalu bangga dengan timnas kita ya. Bodo amat sama yang nyinyirin orang yang tidak memiliki jiwa. Ini rata-rata begitu. Jadi dari aku sih biarkan saja untuk berekspresi kecewa, kesel gitu. Daripada ditahan-tahan, stres nanti meluapkan gitu. Habis itu move on. Habis itu kita mendukung lagi. Yongs, nextnya dari Saninata. Ayo viralkan tuh wasit biar kena mental. Udah semangat 45 buat nontonnya malah bikin geram. Sabar. Riki Abdurrahman yang mau maki hati-hati banyak akun wasit bodong. Lagi asik live di cut 4 gol. Lagi asik bisa nyetak gol kena VAR. Tendang kanyutnya kurang kenceng lah. Banyak drama banget anjing gitu. Juara 3 bisa lah yuk juara 3 apa-apa gaskeun. Next dari Alfia Gataviana Biprilikwi numpang lapaknya Kasani. Selamat malam Nyomang dan Satu People. Hari ini aku numpang dulu ya. Oke, it's okay. Gak apa-apa. Sedih sih karena timnas kalah tapi masih ada juara ketiga, tetap semangat buat timnas. Tapi aku agak kesel ya sama beberapa netizen Indo. Kalau kalian mau nge-hate atau hujat orang, lihat dulu itu akun punya siapa, karena banyak orang Indo yang hujat artis Thailand yang nggak tahu apa-apa, bahkan dia sampai nge-up di IGS-nya dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Mereka emang sama-sama orang Thailand tapi dia itu aktor bukan wasitnya. Astaga, malu-malu Indo aja yang ngeruduk akun Higai katanya. Jadi di Kalvia ini nge-DM, nih Mang ada info. Iya, namanya sama si artis Par itu, sama-sama orang Thailand, tapi bedanya ini artis ini wasit gitu. Mungkin bingung. Kenapa yang di geruduk netizen Indo gitu kali ya. Nextnya ada dari Setarla. Ikutan komen, cuman mau kasih semangat. Kami bangga sama kalian tim U23. Lot of love ya for STY tim U23 dan Pak Erik, tetap semangat anak-anaknya biar jangan drop ya, pasti harus semangatin. Yuk juara 3 yuk. Tuan Nugroho malam Kasaninata numpang lapak tempur komentar. Saya berharap wasitnya karena pintar. Ekspresi juga wasitnya. Nextnya dari Mazuno Valia. Tendang bolanya kuat tapi kesenggol dikit jatuh. Benar kata Nyonyok, kayak mau punya adik lagi aja dikit-dikit jatuh. Kayak pensilinol. Tim besar Nyomang buat nobar live lagi nanti. Oke. Kok bisa nanti digeruduk? Suwe aja. Tapi nanti numpang lapak Kasani, lo Nyomang Apu, Pakun semuanya ya. Yang kusoroti di sini bukan hanya wasit tapi oknum yang membayar atau mungkin mestinya jangan ya, itu lebih dalamnya lagi gitu ya. Marica Mui 11. Numpang lapaknya Juragan. Kalau kalah karena ada unsur berat sebelah mah biarpun secara kualitas memang di bawah, angger weh yang ya tetap aja pengen ngegaplok pakai sendal ya katanya. Semoga perebutan juara 3 wasitnya Elingnya katanya. Elingnya sadar ya. Semoga mental pemainnya naik lagi dan semoga keadaan fisik semua pemainnya optimal lagi. Semangat terus Garuda. Habis. Terima kasih kepada para sultan santuy yang sudah memberikan support teks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa, nyerang. Mamang yang diliatin sama Pakun karena mukanya dimak-mak. Dua teman makok. Cabut dulu dan ciao.